Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membedah latihan soal terkait dengan sistem ekskresi pada manusia. Kita langsung saja. Yang pertama di sini perhatikan ya, perhatikan tabel berikut. Organ ekskresi dan zat yang dikeluarkan antara kolom 1 dan kolom 2, pasangan yang sesuai adalah titik-titik. Kita perhatikan untuk sistem ekskresi pada manusia, alat ekskresi itu ada 4 ya, yang dikumpulkan dalam ini kalimat ya, ku pahat ginjal ya, ku pahat ginjal. Nah, kupat ginjal ya, yaitu terdiri dari kulit. Yang pertama ada kulit, kemudian paru-paru, kemudian hati dan ginjal. Kulit itu mengeluarkan keringat. Ya, kulit mengeluarkan keringat. Jadi kita kalau perhatikan di sini, yang nomor satu ini kita anggap saja di sini A, B, C, ya, D, ya, A, B, C, D. Jadi nomor satu itu mengeluarkan keringat. Kemudian paru-paru itu mengeluarkan ini karbon dioksida dan air, berarti 2A. Selanjutnya ginjal itu mengeluarkan urin. Ginjal mengeluarkan urin, berarti 3D. Dan berikutnya hati mengeluarkan empedu, berarti 4B. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang C. Selanjutnya, nomor 2. Tahapan yang terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf Z. Di sini huruf Z ya, huruf Z di sini. Ini ya, bagian dari ginjal. Kalau di sini ini merupakan glomerulus ya. Di sini ada glomerulus. Kemudian berikutnya yang ditunjukkan nomor Z itu adalah tubulus ya. Tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ya. Fungsinya apa? Fungsi daripada tubulus ini adalah sebagai alat untuk menyerap kembali. Menyerap kembali. Jadi dalam ginjal itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi, kemudian yang kedua ada reabsorpsi, kemudian satu lagi adalah augmentasi. Tahapan ini perlu diingat harus berurutan, fra. Jadi pada bagian Z, karena ini merupakan tubulus contortus proximal, maka fungsinya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Ya, ya, selanjutnya perhatikan gambar ginjal berikut di sini ya. Jadi posisi yang diminta di sini. Ini merupakan tubulus kolektivus ya. Jadi ini merupakan tubulus kolektivus. Fungsinya apa? Kolektif di sini. Mengkolektif artinya kalau mengkolektif merupakan tempat pengumpulan urin ya. Tempat pengumpulan urin hanya sifatnya sementara karena setelah terkumpul dari tubulus contortus, mohon maaf, tubulus kolektivus, urin ini akan disalurkan ke kantung kemih ya melalui
ureter. Ya, jadi akan disalurkan melalui kantung kemih, mohon maaf, akan disalurkan ke kantung kemih melalui ureter. Jadi ini merupakan tubulus kolektifus ya. Fungsinya adalah untuk penampungan sementara ya, sebelum disalurkan melalui ureter ke kantung kemih. Lanjut, perhatikan skema pembentukan urin. Ini satu, dua, tiga. Ingat tadi bahwa reaksi atau proses di dalam ginjal itu ada tiga yang terdiri dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, di sini darah akan mengalami tahapan yang pertama, yaitu tahapannya berupa filtrasi, ya. Tahapannya berupa filtrasi. Apa filtrasi itu? Filtrasi itu adalah penyaringan. Jadi filtrasi itu adalah penyaringan darah. Apa hasilnya? Hasilnya berupa filtrat X, yaitu urin primer. Jadi ini belum sepenuhnya menjadi urin yang sesungguhnya, tapi masih sifatnya adalah urin primer. Jadi yang ditunjukkan oleh nomor satu dan filtrat X adalah proses filtrasi atau penyaringan yang terjadi pada glomerulus ya, dan hasilnya adalah urin primer. Ya, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nomor 2, 4, 12, 13. Nomor 2 ini kan nomor satu itu epidermis. Ya, nomor satu itu epidermis. Kemudian nomor 2 adalah dermis. Jadi nomor 2 itu adalah dermis. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini merupakan eh, kelenjar ya. Jadi nomor 4 ini merupakan kelenjar minyak ya. Sekali lagi nomor 4 itu yang ditunjukkan nomor 4 itu adalah kelenjar, mohon maaf, kelenjar keringat ya. Ini adalah kelenjar keringat. Kemudian nomor 12 ini merupakan kantong rambut ya. Jadi ini merupakan kantong rambut. Dan nomor 13 di sini di bawah ini merupakan jaringan adiposa ya. Jaringan lemak, jaringan adiposa. Jadi diulang, nomor 2 adalah dermis ya, kemudian nomor 4 adalah kelenjar keringat, kemudian berikutnya nomor 12 adalah kantong rambut dan nomor 13 adalah jaringan adiposa atau lemak. Ya, selanjutnya pada permukaan air yang dijatuhkan ini masuknya ke, mohon maaf, ini soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Perhatikan fungsi organ ekskresi di bawah ini. Tempat penghancuran sel darah merah, ya. Di sini fungsi hati. Nah, fungsi hati itu adalah pertama, biasanya di hati merombak darah, ya, merombak darah. Nah, berarti di sini adalah tempat penghancuran sel darah merah, betul ya. Kemudian berikutnya untuk hati juga tempat sintesis asam lemak. Ini tidak di dalam hati ya, tetapi di usus halus ya, di usus halus. Kemudian mengubah glukosa menjadi glikogen. Ya, betul ya, 1, 3. Kemudian tempat menyimpan vitamin C, bukan ya. Berarti yang kita pilih adalah 1 dan 3. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.